Aturan baru katanya kalau kita telat di SPayLater dan juga SPinjam itu akan segera diproses secara hukum lebih cepat. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah kebijakan yang katanya diterapkan oleh Shopee ya buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar. Nah, benarkah demikian? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di video ini dan semoga teman-teman kalau saat ini sedang bermasalah dengan Shopee ya, baik SPayLater ataupun SPinjam bisa segera terselesaikan, bisa segera aman ya, segera terkait masalah tersebut biar nggak ada masalah-masalah lainnya lagi. Oke, amin ya teman-teman. Oke. Jadi, terkait masalah informasi seperti ini teman-teman tidak perlu takut. Mau itu benar atau tidak, tetap tidak perlu takut. Dan saya yakin informasi seperti ini tidak benar adanya. Alasannya simpel. Karena kalau kita ngomong soal dipercepat hukum dan lain sebagainya, nah untuk memproses secara hukum itu diperlukan proses yang sangat panjang. Proses yang sangat ribet, proses yang nggak cuman sekedar hanya, oke, akan diproses hukum, beres, enggak. Tapi ya perlu adanya bukti, perlu adanya perlaporan, perlu adanya gugatan secara perdata ke pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita sudah menerima somasi dan seterusnya? Jujur, kalau untuk menerima somasi dan seterusnya, somasi itu kan sesuatu yang sebenarnya harusnya ya kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya ini pinjaman online, yang mana sebenarnya kasusnya perdata. Nah, apa yang disomasikan? Apakah disomasi akan adanya digugat secara resmi ke pengadilan negeri karena kita tidak bayar utang? Atau akan dipidana, akan dimasukkan ke penjara, dan lain sebagainya. Kalau isi somasinya seperti itu, udah pasti itu palsu, fake ya, dan udah pasti itu bohongan, hoax. Tapi kalau somasinya ya akan ada pelaporan ke pengadilan dan lain sebagainya, mungkin itu adalah somasi secara resmi, tapi tidak akan berujung ke pengadilan beneran. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena jarang banget realnya, kenyataannya, fakta di lapangan, orang-orang yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi SPayLater ataupun SPinjam itu sampai dibawa ke jalur hukum atau ya sampai masuk penjara bahkan. Itu jarang banget ya. Jangankan gitu, bener-bener dilaporkan atau digugat secara perdata ke hukum aja jarang. Nah, saya rasa dengan nilai utang yang menurut saya jauh di bawah kartu kredit gitu ya, kayaknya sih pasti bakal minim banget deh. Kayaknya sih pasti bakal rendah banget deh untuk change untuk sampai dituntut ke pengadilan. Karena itu sebenarnya benar-benar gak mungkin terjadi. Ya, buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar, tidak perlu takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Shopee tidak akan bertindak di luar batas. Jikapun kalian menemukan Shopee melakukan tindakan-tindakan di luar batas, ketahui dulu apakah itu hanya sekedar ancaman ataukah ya memang ada tindakan yang nyata yang mereka lakukan dan itu pelanggaran. Nah, teman-teman harus tahu dan harus pahami. Jadi nggak usah takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetap tenang ya, tetap semangat. Mudah-mudahan rezeki teman-teman dibanyakin ya, rezeki teman-teman dipermudah. Semoga teman-teman juga sehat-sehat selalu untuk bisa menggapai rezeki-rezeki baru, fokus di kerja sampingannya, fokus di usahanya, biar semuanya lancar, karir yang lancar, biar bisa segera menyelesaikan semua permasalahan hutang pinjaman online yang ada dimanapun, nggak cuman ada di Shopee atau SPayLater ataupun SPinjam aja. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.